Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani MPD dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya kasihi. Sebelum memulai pidato saya hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat berpidato sebagai Duta Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 121 dengan semangat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Riyandi, usia saya 18 tahun, asal saya dari Jakarta, dan saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, angkatan 2024. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang dimana hal ini harus diperhatikan lebih lanjut karena banyak warganet atau warga internet yang menggunakan bahasa tidak baku, khususnya pada media sosial. Hal tersebut dapat berdampak pada cara komunikasi masyarakat Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Masalah yang ditemukan seperti mengancam kemurnian bahasa Indonesia itu sendiri, yang khususnya generasi muda akan lebih gemar menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan kebahasaan. Bahkan bisa jadi mereka tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Warganet sering menggunakan istilah-istilah atau kosakata yang tidak sesuai. Penggunaan bahasa gaul dan kasar di media sosial juga dapat mempengaruhi komunikasi berbahasa Indonesia yang tidak baik. Dari hal tersebut, adapun dampak positif dan negatif pada penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Dimulai dari dampak positifnya, yaitu media sosial dapat mendorong generasi muda untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan diri melalui bahasa yang menggunakan platform digital, yang dimana platform tersebut dapat memudahkan penyebaran informasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu, interaksi global di media sosial juga dapat membantu memperluas kosakata dan pemahaman linguistik. Di samping itu, juga ada dampak negatif yang akan terjadi dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Dampak negatif yang terjadi adalah penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan gaya bahasa yang lebih santai dan informal dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan pun juga dapat menimbulkan kesulitan berbahasa Indonesia yang tepat di situasi yang formal. Penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan komunikasi remaja di kemudian hari. Berdasarkan pengaruhnya tersebut, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia dari aspek ekonomi ialah bahasa Indonesia merupakan alat transaksi dan promosi dalam perdagangan media sosial yang dapat berperan penting dalam jual beli online, salah satunya itu untuk mempromosikan produk mereka. Pada aspek bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dimana bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa resmi negara yang memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Di lain sisi, pada aspek sosial, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial adalah munculnya kata-kata slang atau istilah-istilah baru, singkatan, dan gaya bahasa yang lebih santai dan informal.
yang dapat menyebabkan miskomunikasi antar generasi. Selanjutnya, pada aspek budaya, media sosial juga dapat membawa perubahan dalam tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang benar, baik itu melalui musik, film, atau tren internet. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial pada aspek pendidikan. Penggunaan bahasa informal akibat dari media sosial yang berlebihan juga dapat mengikis kemampuan berbahasa Indonesia baku pada seorang pelajar ataupun mahasiswa. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk mengarahkan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media sosial. Yaitu salah satu caranya dengan cara mempromosikan bahasa Indonesia guna mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam aplikasi dan platform digital melalui kerjasama dengan pengembangan dan influencer. Bagi masyarakat, tugas yang diperlukan yaitu menghindari ujaran kebencian atau konten-konten yang dapat mengerugikan pihak-pihak lain dengan menggunakan bahasa yang sopan dan lebih menghargai orang lain. Dan yang terakhir, program dari saya untuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial adalah yang pertama, memberikan akses atau lomba video berupa postingan. Misalnya lomba video yang diupload dari TikTok dengan tema bahasa Indonesia di media sosial, atau lomba meme edukatif menggunakan bahasa Indonesia. Dengan kategori lomba yaitu meme lucu, video pendek, ataupun cerita pendek yang semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga saya memberikan hadiah yang menarik untuk para pemenang lomba yang dapat digunakan, yaitu hadiahnya berupa uang tunai, merchandise, atau kesempatan untuk menjadi bagian dari program Duta Bahasa Indonesia. Pidato ini akan saya tutup dengan slogan yang saya buat, yaitu berbahasa Indonesia bangga di media sosial. Dengan slogan tersebut dan salam ini diharapkan dapat memperkuat semangat kolektif untuk menjaga bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang, khususnya di dunia digital yang semakin maju. Itulah video pidato singkat saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.